Good morning to all attendants ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera bagi kita semua. Good morning ladies and gentlemen ya. Nice to meet you again. Ya, this is our last activity. Jadi memang sampai sekarang pun terjadi pertentangan, tapi it's okay gitu ya. Saya akan slide buka materinya. Oke. Baik ya. Nah, ini dia. Ini. Kita tes dulu ya. Kalau misalnya saya review, dia bisa running ke bawah ya. Oke ya. Di copy panitia. Ya, silakan Pak Epli. Oke. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Saya akan membawa dunia kripto ke hadapan Bapak Ibu sekalian. Ini kripto adalah 5 tahun terakhir ini booming ya. Dan di masa pandemi ini salah satu alternatif investasi karena kondisinya begini, logikanya begini. Zaman sekarang itu rejim bunga rendah, bank berisiko melending uang karena takut macet. Sementara dia tidak bisa investasi di luar peraturan yang sudah ditetapkan. Nah, salah satu investasinya adalah robot kripto atau trading kripto. Jadi, karena sektor realnya kurang bergerak, sementara kripto itu adalah suatu mekanisme yang secara digital sebagai alat pembayaran sama seperti kita belanja ikan di pasar. Jadi, kita nggak usah pusing bagaimana proses terjadi transaksi, karena kripto itu dijalankan secara otomatis di miliaran orang di seluruh dunia. Nah, sekarang kami bikin yang namanya startup baru, yaitu Athena TR1. Kenapa namanya Athena? Jadi kalau filosofinya Athena itu adalah strategi perang. Nah, yang Athena ini terkenal ada 2, otaknya si dewa Athena dan burung owlnya, burung hantunya. Jadi kami pakai logo burung hantu supaya, karena gini, kalau Bapak Ibu yang saya hormati sering pernah maksudnya menonton National Geographic gitu ya. Jadi burung hantu itu bisa mendeteksi getaran di bawah tanah dan mendengar makanannya sehingga dia bisa survive di alam. Jadi dia matanya tajam, bisa melihat pergerakan-pergerakan yang tidak terlihat oleh manusia. Nah, itulah makanya logonya menjadi kacamata burung hantu. Jadi dia tajam matanya melihat pergerakan angka itu. Nah, TR1 itu artinya Toba Robot. Jadi Athena, Toba Robot, itu foundernya ada 4, co-foundernya 1. Saya sebagai tim teknikalnya 2 orang. 2 orang lagi adalah ahli trading. Jadi kemampuan kami bisa dikatakan saling mengisi. Jadi ada orang teknikal dan ada orang yang non teknikal. Nah, jadi saya mau coba sampaikan ke Bapak Ibu, kripto itu seperti apa? Kenapa ini dibikin, saya bilang namanya Intelligent Robot Crypto Trading, karena memang kami menemukan algoritma baru. Jadi konsepnya sekarang kan seperti banyak robot-robot dari luar negeri yang datang ke Indonesia, kami pelajari dan kami trading di situ. Nah, hasilnya itu kami modifikasi, kami bikinlah kami bikinlah robot kripto sendiri. Ya, oke. Ini konteksnya Bapak Ibu, perubahan era itu sekarang. Dulu era agraris, ya ini adalah orang-orang berduit ya, punya tanah dia yang berkuasa. Ya, kemudian ada era industri yang ada di Eropa. Kemudian ada yang namanya era informasi. Ya, era informasi itu sekitar 20 tahun lah ya, 20 tahun dari sekarang. Kemudian sekarang ada era digital dan robot. Nah, inilah yang sekarang yang terjadi. Jadi 5 tahun terakhir ini perkembangan IoT sangat cepat dan AI sangat cepat. Inilah yang membuat sekarang kalau saya presentasikan ini, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kampus, bikinlah sistem yang smart. Yang smart itu biasanya ada 3 kata kunci smart. Yang pertama itu adalah dia cepat dan tepat. Cepat dan tepat artinya ya, kalau cepat berarti memang cepat gitu. Jadi tidak ada lambat, tidak hang atau semacamnya. Kalau tepat ya, kalau komputasinya itu misalnya 2 tambah 2 sama dengan 4 ya begitu robotnya. Nah, kalau misalnya yang kedua adalah sistem itu bisa mengenal lingkungan. Ini yang sulit dilakukan. Jadi sistem harus bisa mengenal lingkungannya. Dan yang ketiga adalah sistemnya bisa belajar sendiri atau adaptasi. Nah, poin 2 dan 3 inilah yang sekarang hadir dengan kehadiran IoT, bisa mengenal lingkungannya dan bisa adaptasi.
Kalau USU bisa bikin konsep sistemnya robot yang model 1 dan 2, saya yakin USU Unimed naik kelas. Itu udah pasti. Jadi bikinlah smart system yang mengenal lingkungannya dan bisa beradaptasi. Jadi tidak hanya sekedar sistem informasi, tetapi sistem informasi itu sendiri bisa beradaptasi. Berarti di belakangnya ada data science bermain di situ. Oke. Nah ini salah satu tujuan kami, karena dampak pandemi ini telah membuat semua lah. Bisnis saya di properti dan insurance, startup saya juga goncang juga sebenarnya karena pandemi. Jadi saya bilang saya punya skill, ya kenapa nggak saya manfaatkan? Saya teman-teman ya kumpul gitu kan di grup WhatsApp, kita bikin aja seperti ini. Nah, akhirnya kita bikin lah namanya robot crypto. Jadi transformasi pasar yang sekarang itu mulai tadinya itu yang dari market space menyewa di mall menjadi ke marketplace ya. Tapi adanya pandemi membuat ini juga terdampak juga sebenarnya, baik yang di sektor yang market space dan marketplace. Tetapi yang lebih survive sekarang itu adalah yang di marketplace, seperti misalnya kita bikin account di Tokopedia, di Shopee, di Lazada, seperti itu ya. Jadi ini transformasinya, sehingga Bapak Ibu nanti pun kampus pun harus bisa adaptif juga melakukan transformasi sistem di dalam kampus. Jadi tidak hanya sekedar registrasi mahasiswa, namanya siapa, bla bla bla, tidak hanya begitu. Tapi bagaimana sistem akademik tadi bisa melayani mahasiswa dengan sendirinya. Jadi tidak perlu lagi yang namanya harus ada administrator yang menghubungi bayarnya kemana dituntut. Tapi sistem yang mengambil alih itu semua. Nah ini solusinya karena ada dampak pandemi ini ya. Jadi ini konteksnya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau misalnya katakanlah punya uang gitu ya. Kalau ke bank itu kan cuma 3% setahunnya. Cuma 3% setahun, bahkan 4%. Udah bagus banget sekarang 4%. Karena uang di bank numpuk, tapi nggak bisa tersalurkan karena macet. Nah, di satu sisi berarti asetnya itu tidak efektif untuk menghasilkan return yang tinggi. Nah, solusinya apa? Banyak memang semacam alternatif investasi. Bisa beli properti, nanti propertinya naik. Bisa beli yang namanya saham. Nah, saham juga ada karakteristiknya sendiri. Bisa main forex, ya, dagang valuta. Nah, bisa juga main kripto atau misalnya dagang emas, bisa banyak instrumennya. Tinggal dipilih yang mana. Tetapi ada perbedaan khusus antara yang namanya kripto dengan non kripto. Jadi nanti itu ada, saya jelaskan ya seperti itu. Kenapa kami bikin robot kripto, ya Bapak Ibu sekalian? Ini kalau kripto sama seperti kita beli aset, tanah, rumah, itu tanahnya nggak akan hilang. Jadi nggak ujuk-ujuk tiba-tiba gempa, tanahnya misalnya di Medan Pertisa tiba-tiba pindah ke Medan Belawan, nggak begitu. Jadi kripto juga sama. Jadi aset itu ada yang disebut dengan kripto. Jadi tadinya orang beli tanah, beli emas, beli properti, sekarang namanya ada digital asset, itu yang disebut dengan kripto. Nah, kripto ini memang ini seperti belum terlalu populer di kalangan yang mungkin yang generasi boomer seperti saya, generasi boomer, tetapi ini akan nanti tidak terbendung, apalagi yang generasi yang Z atau yang generasi alpha, mulai dari alpha itu sudah mengenal yang namanya kripto. Jadi banyak sekarang orang lihat-lihat handphonenya main kripto seperti itu ya. Jadi salah satu untuk supaya aset Bapak Ibu berkembang, tanamlah uangnya di kripto. Nah, cuman saja main kripto harus hati-hati karena itu naik turunnya itu seperti roller coaster dia. Makanya kalau kemampuan manusia bermain di roller coaster, itu manusia tidak akan bisa mengikuti angka-angka itu. Makanya butuh robot. Sebenarnya pun beli kripto secara manual itu bisa, tapi namanya trading agak sulit mengikuti perkembangan. Nanti kita lihat di Binance ya. Nah ini kenapa kripto? Jadi saya harus sampaikan karena ini sebagai edukasi juga ke masyarakat. Nanti pun otoritas di Indonesia sudah mulai merancang peraturan mereka secara teknikal yang dilakukan oleh OJK atau Bapepti. Satu-satu nanti perdagangan saham pun menggunakan robot. Sekarang itu perdagangannya masih online, tapi tidak pakai robot. Tapi itu pun sebenarnya sudah sangat membantu. Kemudian juga ada perdagangan forex dengan menggunakan robot juga. Nah sekarang kripto dengan menggunakan robot.
Jadi robot-robot yang sekarang masuk Indonesia juga udah beragam sih sebenarnya sih. Nah, ini kita bertanding lah di sini. Mana yang paling smart lah algoritmanya. Jadi sama seperti kripto tuh apa sih bendanya, kira-kira kan begitu ya. Karena ya mohon maaf ya, saya bukannya mengutip, ada yang mengatakan ini bisnis money game atau misalnya bisnis haram atau apa, is okay lah, semua punya pendapat, punya justifikasi. Tapi saya mau fokus bahwa kripto itu sama seperti uang. Jadi misalnya seperti Bapak Ibu punya anak kuliah di Amerika gitu ya. Nah, kampusnya bisa menerima pembayaran kripto. Jadi bagaimana cara membayar ke kripto? Ya, gampang. Tinggal beli saja USDT-nya, kemudian USDT-nya ditukar ke kripto. Nah, kriptonya ditransferlah ke rekening atau namanya wallet yang ada di kampus yang ada di Amerika. Begitu saja sebenarnya, hampir sama kan? Kita datang ke bank, ambil uang, kemudian kita ke pasar beli ikan. Kan selesai. Itu aja. Jadi kripto bukan sebagai mata ganti uang, tetapi kripto bisa sebagai alternatif pembayaran yang sah secara digital. Cuman memang aturannya memang harus diregulasi dulu oleh suatu negara. Contohnya negara-negara di Amerika Selatan itu udah pakai kripto loh. Suatu usul bisa pakai kripto. Kalau aturannya sudah ada sehingga tidak melanggar hukum, bisa. Kenapa enggak? Ya kan? Tinggal ditukar saja nanti kriptonya, nanti bisa dijual di pasar internasional. Jadi itu bisa sebagai komoditi digital, sebagai alat pembayaran yang sah ya. Kemudian kripto itu tidak ada barrier di tengah, jadi dia langsung peer to peer. Jadi Bapak butuh kripto ya saya jual, nanti transfer. Bapak butuh kripto itu contohnya Bitcoin lah, Bitcoin, Ethereum atau misalnya Relevant atau apa gitu ya, LTC, SQL, itu kode-kodenya sama seperti saham, misalnya saya BBCA misalnya, atau misalnya CMPP itu kode-kodenya. Nah itu kripto itu jadi tidak ada di tengah-tengahnya, nggak ada gitu, jadi langsung. Sehingga inilah yang membuat kripto itu cepat gitu, cepat bertransaksi di digital itu. Nah, aman dalam artian ya semua investasi itu memang ada risikonya ya, ada risikonya. Misalnya kalau misalnya Bapak Ibu beternak katakanlah kambing, risikonya kambingnya bisa mati loh. Kalau bisa mati hilanglah investasinya kan. Nah, ini aman karena kripto itu dikelola oleh badan yang memang sudah sangat teruji puluhan tahun bisa menjalankan bisnis ini ya. Inilah kripto itu. Jadi kripto di pasar dunia itu transaksinya Bu itu 2 sampai 3 triliun dolar. Triliun dolar. Jadi udah triliun dolar. Dikali aja itu 14.000, berarti sekitar 28 triliun rupiah. Sehari. Bayangkan itu transaksi kripto yang terjadi di pasar dunia itu. Kenapa? Ya, kalau forex itu mungkin di atasnya lah, mungkin sekitar 3 sampai 4. Jadi memang ada orang yang butuh kripto untuk transaksi pembayaran. Jadi misalnya kita beli voucher hotel, pesawat itu pakai kripto, memang itu terjadi. Nah, ini contoh-contoh kriptonya bisa dilihat di CoinCap ya, coinmarketcap.com. Itu misalnya seperti Bitcoin ya, kodenya BTC, Ethereum, ETH. Ini kripto-kripto yang bisa dikatakan blue chip ya, seperti LQ45 di saham seperti itu. Nah, kripto itu pasti naik. Kenapa? Ya tadi karena ada perdagangan yang dilakukan oleh kripto. Nah, duitnya itu dari mana? Kadang-kadang ditanya begitu, duitnya dari mana itu membackup semua ini? Ya, apa bedanya dengan rupiah? Duitnya dari mana? Ya, duitnya dari pemerintah, dari pencetak uang ya. Kripto juga sama, gitu. Dari pencetaknya. Tapi dari mana bisa jaminan bahwa kripto itu bisa naik? Karena memang ada return, Bapak Ibu. Ya, jadi kripto itu naik karena memang ada returnnya. Jadi kalau misalnya begini, paling gampangnya, kalau misalnya ada perjanjian transaksi bisnis yang dilakukan di dunia, itu kan pakai materai ya. Pakai materai kan? Nah, materainya kan beli ya, yang harga 10.000. Kita nagih invoicing ke perusahaan, nagih, ya kan 10.000. Nah, kripto, anggaplah kripto pendapatannya seperti yang 10.000 tadi. 10.000 karena dia melakukan yang namanya pantauan transaksi di seluruh dunia. Jadi dia dapat ya. Jadi ada istilahnya itu kayak jambar lah gitu ya, orang Batak bilang kan, dia punya hak atas status dia punya hak atas pekerjaan dia. Jadi dia dikasih haknya. Nah, jadi pendapatan kripto pun
Selain karena memang dibutuhkan untuk berdagang, karena memang dia sebagai semacam inilah, semacam pembayaran yang sah atas haknya karena menyimpan transaksi-transaksi perjanjian di seluruh dunia, dan itu dilakukan di semua mesin-mesin kripto yang ada di dunia. Ya, ini hanya gambaran saja ya Bapak Ibu. Bayangin tuh BTC harganya 600 juta kan satu BTC loh. Ya, tapi ketika Elon Musk misalnya bisa jatuh tapi naik lagi kan. Jadi udah turun bisa naik lagi. Nah, ini cara mendapatkan kripto. Jadi Bapak Ibu, banyak cara mendapatkan kripto. Yang paling umum itu ya 3 ini. Ada tambang kripto. Jadi sama seperti kayak tambang pasir atau tambang batu, tambang emas. Ditambang tuh batunya, dipecahin, pecah, udah pecah, naik ke truk, ke dump truck, kemudian dijual. Dapat duit kan? Nah, kripto juga sama. Jadi ditambang tuh kriptonya. Ditambang kriptonya pakai skrip pintar. Kemudian nanti karena dia nambang ada hasil. Nah, hasil kriptonya dijual. Kayak begitulah. Nah, supaya dia bisa menambang, nah ini bisa pakai yang namanya miner gate atau crypto miner atau name miner. Banyaklah algoritma itu bisa dicari di Google, banyak sekali lah. Kemudian ada yang namanya hold and deal crypto. Jadi kita investasi seperti kita beli rumah, hari ini kita beli rumah nih. Kemudian udah kita diamin aja. Tahun depan naik kan harganya. Nah, jadi ada yang namanya profit atas kita penuh masa tunggu kita selama setahun. Jadi kripto juga sama. Jadi kita beli di harga rendah, kemudian kita diamin aja, santai saja dulu, ya, santai dulu. Kemudian tahun depan kita lihat harganya udah naik, kita jual, ya kan? Jadi nggak heran kalau ada Bapak Ibu tiba-tiba ada orang kaya mendadak. Tapi ada juga yang miskin mendadak juga, gitu. Ada, gitu. Karena apa? Karena dia tidak smart lah, dia tidak menggunakan robot, jadi emosional membeli kripto, tiba-tiba turun, kemudian dia panik, terus dia cut loss, namanya margin call ya. Yang di saham juga gitu, margin call, akhirnya rugi. Sebenarnya nggak perlu, santai aja. Makanya kalau main kripto, ya alokasikanlah mungkin 10-20% dari aset kita di situ. Gitu. Jadi jangan semuanya. Jadi kalau kita ada kebutuhan dana, kita nggak usah harus menjual kripto kita. Tahan aja dulu, santai. Gitu. Santai, tahun depan naik, baru jual. Seperti itu. Nah, kemudian yang jual beli kripto. Nah, inilah fungsi robot. Jadi robot menggantikan fungsi manusia untuk transaksi kripto yang ada di sistem yang ada di dunia ini. Jadi itu ya robot inilah ya. Kalau dikatakan mana lebih pintar robot sama manusia, ini kan suatu pertentangan aturan, tentang pendapat ya. Semuanya benar gitu ya. Jadi robot ada yang lebih pintar, manusia lebih pintar karena yang bikin robotnya manusia juga gitu. Tapi robot jelas lebih unggul di manusia dari sisi endurance-nya, dari sisi ketapatannya. Karena robot itu bisa bekerja 24 jam. Kalau manusia pingsan dia. Kalau misalnya melakukan ini dalam waktu 24 jam. Oke, saya terus terang saja sangat terima kasih karena ini seperti hard selling-nya kepada Bapak Ibu, mengarahkan Bapak Ibu untuk investasi di sini. Tapi nggak apa-apa, artinya gini lah. Kalau misalnya Bapak Ibu punya passive income di sini, kan bisa nih cuannya itu dipakai untuk beli peralatan laboratorium, kan nggak apa-apa kan. Kayak saya nanti cuannya ya saya beli ikan koi kali, ya kan. Kemudian ikan-ikan saya yang lama saya kasih ke orang, bisa aja kan. Nah artinya apa? Bagaimana caranya memanfaatkan situasi sehingga ini akan mendatangkan profit bagi Bapak Ibu. Jadi kripto itu kalau orang mengatakan adalah zero gain summing, artinya ada yang menang ada yang kalah, sebenarnya nggak juga. Karena apa? Karena di satu sisi, di satu waktu, satu ruang, ada orang memang butuh kripto karena dia untuk melakukan pembayaran. Ketika dia butuh kripto, ya kenapa nggak ada orang yang menawarkan terjadi deal? Bisa oke kan? Jadi bukan menang kalah di sini, tapi memang pada akhirnya menang kalah sama seperti saham. Menang kalah juga, tapi kripto bisa sebagai alat pembayaran. Nah ini cara trading pertama adalah kita harus punya account ya di exchanger namanya. Jadi apa itu exchanger? Nah ini bahasa baru lagi. Exchanger itu anggaplah seperti bank BCA atau bank Mandiri. Fungsi tupoksinya beda gitu. Jadi exchanger itu adalah tempat orang menyimpan kripto dan menjual kripto. Kalau istilah di bursa namanya broker, tapi kalau di kripto istilahnya exchanger. Itulah yang disebut dengan Binance, toko kripto, Indodax, Yobi Global, gitu ya. Kalau ditanya bikin account di bank BCA untuk apa? Ya kita simpan uang kita kan di BCA kan.
Sekarang dengan transfer yang online udah bisa itu. 6.500 gratis tuh antar sesama bank. Nah, kemudian kita deposit uang ke exchanger. Jadi kita taruh uang kita di exchanger, kemudian dari deposit kita beli kripto. Nah, tinggal tunggu itu. Motif kita apa ini sekarang? Mau berdagang kah? Atau mau nunggu supaya harganya naik? Nah, itu kan banyak motif. Kalau orang yang lazy atau malas-malasan udah punya duit banyak, ya tunggu aja lah, nanti juga naik seperti itu ya. Tapi kalau orang yang berdagang, ya, yang modalnya kecil, berdagang, ya dia kan butuh itu yang namanya spread ya, naik turunnya itu. Ketika ada orang butuh, ada yang dia jual, ya kan? Nah, yang butuh itu siapa? Yang butuh itu adalah bisa aja orang yang melakukan transaksi di luar sana, kita nggak tahu, ya. Kemudian caranya ya dengan melakukan menganalisa trend market. Itu biasanya ada analisa teknikal, ada analisa fundamental. Di saham juga sama seperti itu. Jadi konsepnya, kata kuncinya adalah membeli saat harga turun dan menjual pada saat harga naik. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang belum tahu tentang kripto, nah inilah kripto saya hadirkan ke hadapan Bapak Ibu sekalian. Kalau yang udah main-main kripto ya ini cetak ini, dia akan bilang, memang robotku ngasih return berapa itu sebulan ya gitu kan. Jadi itulah akan perbandingan robotnya nanti mana yang akan lebih menghasilkan. Oke, apa bedanya Bapak Ibu trading manual dengan trading robot? Jelas. Kalau pemula dikasih trading manual, itu butuh penyesuaian yang panjang, butuh waktu untuk melakukan penyesuaian, butuh awalan, butuh start, butuh pemanasan dia. Karena dia bingung, ini apaan ya? Mengklik takut, ini apaan gitu. Kalau trading manual ya, jadi sebentar Bapak Ibu. Jadi kalau yang orang pemula ya, trading kripto butuh emosi yang stabil ya. Tapi kalau trading manual itu kadang dia nggak stabil. Kenapa? Karena dia nggak ngerti mau ngapain gitu. Nggak ngerti mau klik mana juga dia bingung gitu. Sama ketika Bapak Ibu dikasih uang katakanlah $10.000 masuk ke pasar saham, bingung tuh. Saya mau beli saham yang mana ya? Gitu. Akhirnya tanya sana, googling apa bla bla bla, barulah bisa beli. Jadi butuh waktu untuk menganalisa, butuh jam terbang, ya experience gitu ya. Kemudian butuh passion ya, dan butuh akurasi dalam membuat keputusan. Nah, kalau pemula berarti dia harus belajar dulu dong. Ya kan? Dan selalu dia mengupdate informasi lewat Google, lewat news seperti itu. Tapi kalau robot udah nggak perlu lagi. Kerjanya kita duduk-duduk aja di rumah gitu. Di kedai kopi duduk berapa hari ini untungmu ya? Cuan berapa ya? Saya beli itu gimana ya gitu. Jadi kalau pakai robot, jadi robot itulah yang mengambil alih tugas manusia untuk bertransaksi, untuk mensuplai kebutuhan kripto yang dibutuhkan orang-orang yang di luar sana, di seluruh dunia yang 12 miliar manusia ini untuk berdagang. Itu dia gunanya robot gitu. Jadi robot itu auto trade 24 hours a day ya, 7 hari seminggu gitu. Jadi pemilik uang nggak usah capek lah, tired lah gitu ya. Jadi nggak usah capek-capek, duduk-duduk aja gitu. Jadi sekarang tinggal Bapak Ibu puasnya dengan hasil kriptonya. Atau misalnya ada alternatif pilihan yang lain gitu kan, misalnya main robot forex gitu. Nah itu juga akan menjadi pilihan apakah investasi Bapak Ibu di kripto atau di forex seperti itu. Nah kemudian dia bisa emosinya lebih terjaga. Wajar, robot kan pintar tapi kan nggak punya jiwa ya. Jiwanya itu pintarnya itu mungkin kali gitu ya. Jadi kan seperti kemarin saya waktu ini kan yang webinar yang kelima saya bilang, jadi AI itu kalau bahasa simboliknya menjadi manusia tanpa daging gitu. Jadi selama manusia itu pintar, dia akan berevolusi tuh AI itu seperti kepintaran manusia ya, berevolusi lah seperti itu ya. Jadi memang dia nggak punya jiwa tapi pintarnya ya seperti itu, mengikuti kepintaran manusia. Jadi dia nggak ada emosi. Jadi kalau misalnya Shelly untungnya 1% ya dia pasti jual. Jadi nggak bisa ditahan sama si pemilik pemilik uang. Saya maunya harus 5%, nggak bisa karena udah disetting 1% ya 1% jual. Seperti itu ya.
Oke, nah inilah yang kami bikin Bapak Ibu. Ini akan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi dari DCP bikin sistem yang memang robot gitu. Jadi kemarin waktu yang di sebelum dua webinar sebelumnya, saya akan memperkenalkan robot hiring ya, robot hiring di kampus. Jadi kampus tuh nggak usah capek-capek lah menyalurkan mahasiswanya kerja gitu kan. Biarin aja orang lain yang kerja. Yang penting kampus menjalin kerjasama dengan industrinya. Ini PT sawit di Medan, kamu butuh sarjana pertanahan, pertanian, kami punya nih orangnya. Dites tuh orangnya, bisa nggak, ngerti nggak tentang pertanahan, ngerti nggak dengan sawit. Jadi ada orang yang kerja di situ, ya udah tiba-tiba kampus dapat benefit aja, dapat fee atau segala macam. Itu seperti robot hiring seperti itu ya. Dan robot hiring itu juga banyak sekarang udah di Jakarta, karena lebih banyak, karena memang kebutuhan sumber daya IT sekarang lagi sangat populer, apalagi di masa pandemi ya. Kami mengatakan bisa return 15-20%. Ini ada justifikasinya. Jadi saya nggak asal menyampaikan bahwa benar nggak ini, bohong-bohongan nggak ini. Iya, memang bisa. Gitu. Kenapa? Nah, itu ada justifikasi nanti ya. Jadi returnnya bisa 15%. Dan ini udah dicoba, nanti kita akan lihat ya. Nanti saya akan perlihatkan nanti ya. Jadi, apa itu Athena TR? TR1 jadi ini adalah intelligent robot trading khusus kripto. Ya. Jadi dia punya kecerdasan yang kami bikin di dalam robot itu, sehingga robot itu inilah pasti dia menghasilkan untung nggak sebulan itu dibanding misalnya menggunakan trading secara manual dilakukan oleh manusia, karena dia ada AI-nya di situ. Kemudian Smartbot itu 24 jam operasi terus dan 7 hari sesuai dengan jam operasionalnya si exchanger ya. Jadi ada memang kayak forex itu jam 11 udah tutup. Crypto itu hari Minggu doang yang tutup. Tapi 24 jam dia running ya. Seperti itu. Kemudian ini juga harus saya sampaikan bahwa Athena TR1 itu bukan investasi ya. Jadi gini. Kan sekarang banyak itu tuh yang OJK kan lagi suka apa ya? OJK itu lagi keras sekarang ini. Jadi ada investasi bodong tutup, ada pinjol tutup. Nah, ini nggak begitu, gitu ya. Jadi ini murni teknologi, jadi benar-benar robot. Jadi kami tidak mengelola uangnya. Jadi kalau misalnya ada investor nih, bikin pakai robotnya Athena, uangnya dikontrol sama si pemilik uang, bukan kami yang kontrol. Kami itu tugasnya adalah robot ini menjembatani, robot kamu transaksikan ini ke Binance gitu. Tugasnya cuma itu aja. Jadi memilih koinnya juga si investor, membuat settingannya juga si investor. Tugasnya robot adalah melakukan perintah si investor untuk melakukan transaksi. Jadi ini bukan ponzi ya, bukan seperti gali lubang tutup lubang ya, seperti kasus yang kemarin saya nggak perlu sebut ya. Kan akhirnya ya gitu, akhirnya main-main kripto itu jadi kayak gimana gitu ya, jadi kayak wah itu permainan judi atau apa, padahal enggak sebenarnya. Karena mungkin ada informasi yang tidak tersampaikan sehingga pemikiran-pemikiran liar itu terjadi, terangkat ke permukaan. Tapi oke, ini kan demokrasi ya, jadi siapapun bisa berjustifikasi. Kemudian juga itu bukan money games ya, bukan yang ada menang ada kalah, enggak. Jadi konteksnya kalau saya punya uang USDT, kalau ada orang butuh dolar ya kak saya jual aja. Yang penting deal harganya misalnya 1 USDT 14.200, ya udah transfer uangnya 14.200 saya kasih $1. Kan kayak gitu aja sebenarnya. Kemudian juga bukan investasi bodong karena kami tidak mengambil uang si investor gitu loh. Tidak mengambil uang investor, kami tidak kelola uangnya juga. Yang kelola itu misalnya ada perusahaan kayak gini nih, misalnya wealth management gitu. Jadi orang bikin perusahaan, kemudian dia yang melakukan manajemen uangnya di situ. Seperti kayak mungkin di Amerika yang paling besar tuh kayak inilah kali ya, JP Morgan kali ya, kayak gitu ya. Nah ini enggak, kami benar murni robot. Kemudian ini dia nomor 4, murni bot trading jual beli. Nah nanti ada sharingnya ya. Kemudian tidak ada resiko Bapak Ibu. Jadi robotnya sudah disetting, tidak boleh dia jual rugi, tidak boleh jual rugi. Nah akan tetapi memang, kalau orang yang suka udah paham yang kriptonya nyangkut. Nah kami itulah yang smart algoritma tadi supaya yang nyangkutan itu nggak terlalu lama dan nggak terlalu banyak. Disitulah pertarungan robot yang sekarang beredar di dunia ini seperti itu ya. Oke, benefitnya saya presentasi ini benefitnya itu auto sultannya bekerja 24 jam, masuk pasar dengan tepat, ya, tidak menjual rugi, kontrol dana di investor.
Nah, kemudian full parameter ya. Ada setting untuk pemula, naik turunnya. Nah, ini perlu saya sampaikan nih. Jadi ada yang namanya unlimited callback. Ya, unlimited callback ketika harga turun. Karena gini Bapak Ibu, ketika misalnya Bapak Ibu disuguhkan satu transaksi forex atau misalnya di kripto atau misalnya di bursa di saham, bahwa ketika pasar turun yang disebut dengan bearish ya, turun pasar nih, perilakunya itu beda. Bullish gitu loh. Itu bisa mengenal karakter itu. Sehingga robot kami nggak rugi-rugi amat ketika beli starting pertamanya. Beda yang robot-robot yang di luar yang masuk di Indonesia. Kami pun kena rugi juga untuk mencoba robot-robot itu. Sehingga dari istilahnya kan ATM ya. Jadi amati, kemudian modifikasi kan. Nah, jadi ketika kami pun rugi, oh ini kayaknya harusnya nggak begini nih settingannya. Gimana kalau bisa dirubah? Nah, itulah makanya kami ciptakan yang namanya ATRT, Athena TR1 ini. Ya, jadi ada konsep baru yang robot itu bisa berpikir nih. Ini pasarnya lagi turun atau naik gitu. Nanti saya kita lihatlah grafik itu nanti di Binance ya, live itu. Kemudian harga sewanya nggak ada, kami belum tentukan ya. Kami belum tentukan lah, nanti lah itu secara bisnis. Ada tim marketing nanti expert situ. Ada konsultan tradingnya ya, seperti itu. Jadi kalau robot-robot yang sekarang itu kan langsung digetok tuh. Pokoknya kamu kalau pakai robot $100 tuh setahun. Karena robotnya biasa aja. Ada yang misalnya kamu $500 kan. Jadi kalau kami enggak, karena kami masih pemain baru, kami coba lihat pasar dulu lah seperti itu ya. Kemudian IPTI-nya kami ke Binance ya. Kemudian teknologi canggih. Nah ini di belakang kami ini yang ada namanya Google. Google yang seperti saya sampaikan dulu sebelumnya waktu bikin programming ya untuk bisa dipakai konsepnya oleh kampus. Jadi di belakang kami itu ada Google ya. Kemudian kami bangun itu dengan menggunakan C++ ya. C++ itu bahasa yang ringan sehingga itu cepat robotnya ya. Database pakai Google. Jadi semuanya security, scalability itu pakai Google gitu ya. Jadi inilah yang membuat kami percaya diri bahwa robot ini bisa bertarung di kelas dunia. Jadi target pasar kami adalah bukan lagi Indonesia tapi region gitu ya, region. Tapi memang kami mulainya dari Indonesia dulu. Nah ini kemampuan teknisnya. Ini kalau kemarin saya berpikir gimana cara menjelaskan ini ke orangnya. Kalau di saya teringat di Medan itu istilahnya masih ada nggak main tuo. Jadi main tuo itu lempar dadu ke atas, hidup atau mati. Jadi ini yang disebut dengan berapa kali kemungkinan dia melakukan buy di dalam pasar spotnya, berapa kali dia bisa menang bisa mendapatkan profit. Jadi kalau robot rata-rata memang begini. Misalnya robot diperintahkan beli di angka $10 gitu ya, $10. Kemudian tiba-tiba turun jadi $9. Nah, robotnya langsung beli 2 kali dia. Di-double sama dia, 2 kali. Jadi start pertama dia beli $10, dibeli yang kedua itu dia beli yang namanya $20. Jadi dia beli $20. Sehingga ini gunanya untuk apa? Ini untuk mengcover kalau semuanya terjadi transaksi, maka kerugian yang di atas itu bisa diambil. Karena tadi udah turun kan? Nah, begitu juga yang ketiga, yang ini. Jadi kalau turun $8, dia beli 4 kali tuh. Dia beli 4 kali. Supaya bisa mengcover yang namanya kerugian yang di atas. Begitu juga yang kalau misalnya turun yang keempat, yang kelima, dan seterusnya. Nah, di robot-robot yang lain itu ada limitasi. Kalau kami tidak batasi. Sepanjang uang investor yang banyak, miliaran dolar silahkan. Gitu loh. Itu adalah resiko yang ditanggung oleh pemilik uang. Jadi, kalau begitu juga kalau misalnya lagi posisi naik tuh, misalnya naik dari 10 ke 11, dia posisi sell kan, ada $1, tapi dia langsung beli lagi, terus jual lagi. Nah, inilah yang membedakan robot kami dengan robot yang lain. Jadi robot kami ini bisa tahu mempolakan itu. Memang ini ada sedikit ini ya, ada yang namanya kok yang situasi yang tidak bisa dikontrol. Karena begini, misalnya kita lah sesama manusia, kita nggak bisa kontrol orang ini mau ke kiri atau ke kanan gitu. Yang tahu itu di diri dia gitu. Tetapi robot itu bisa membaca pola. Nah, pola inilah yang menjadi smart algoritmanya. Sehingga dia bisa lihat kecenderungannya ini seperti naik atau turun. Jadi kalau misalnya pasar lagi turun,
itu turunnya itu ketika misalnya punya robot itu nggak langsung main beli sehingga terjadi kerugian, tapi dia akan belajar tuh. Ini ruginya sampai sudah maksimal ruginya baru ya buat. Kenapa bisa dapat kesulitan? Pertama, inilah robot kami akui memang tampilannya belum lah ya, karena kamu programmer murni, orang-orang backend, ya nanti kalau ini misalnya udah banyak menghasilkan uang, ya kita hire saja orang-orang desainer, kita kasih aja gaji 25 juta, 50 juta gitu, biar bagus gitu kan. Jadi kalau ada duit, hire aja. Tapi kalau nggak ada duit, ya kami yang mendesainnya. Kira-kira inilah robotnya. Jadi kuncinya adalah di API binding sama di setting trade-nya. Ya, inilah tampilannya dan ini X. Nanti ini akan kami rilis di Google Store ya. Di Play Store, seperti ini tampilannya. Terus saya mau sampaikan, ini saya minta izin ke administrator, kalau mau coba robot kami, caranya bagaimana? Nah ini dia. Pertama harus bikin account dulu di Binance, ya bikin account dulu di Binance. Bikin account dulu di BCA supaya Bapak Ibu bisa bertransaksi di BCA. Kira-kira kayak begitulah ya. Nah, kemudian ada API-nya itu nanti kita akan pandu. Yang kedua adalah mendownload si Athena TR, kemudian bikin account, kemudian di-setting. Berarti sudah terjadi yang namanya binding antara Binance dan Athena TR. Kemudian robotnya diaktifasi, diklik start, jalan tuh robotnya. Ya udah, Bapak Ibu tinggal duduk aja, nggak usah gimana-gimana. Jadi fokus di kuliahnya, ngajar, mahasiswa dapat untung sekian, ya udah bisa beli alat untuk kampus lah seperti itu. Ya, bisa aja seperti itu. Nah, kemudian kami juga punya grup konsultasi, kalau misalnya ada yang tertarik bisa nanti masuk di sini ya kan, karena saya juga ada sebar di nomor WhatsApp. Jadi kalau misalnya tertarik bisa masuk di situ ya untuk mulai seperti itu. Nah inilah Bapak Ibu robot Athena itu. Jadi ya sama-sama lah supaya kita juga menikmati dolar nih sekarang. Dolar yang ada di Binance, yang ada di Singapura itu bisa mengalir ke pundi-pundi Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu untung ya kami juga untung lah supaya kami bisa juga mendanai si riset si robotnya, kira-kira kayak gitu ya. Oke. Itu presentasi saya mau tunjukkan bahwa kami adalah pemilik dari robot ini. Jadi benar-benar kami harus tunjukkan, jadi bukan bohong-bohongan supaya ada dusta. Ini saya tunjukin nih programnya nih ya. Jadi ini yang disebut program ya, ini ada yang namanya binding key yang ada di Binance itu diikat di robotnya. Nah, kami semua ada program otaknya, Mbak. Itu nggak bisa saya tunjukkan, itu rahasia dapur lah. Seperti Bapak Ibu beli produknya Indo sampai terkenal di Afrika, tapi kan nggak tahu formulanya kan, itu rahasia kami lah. Nah, ini programnya, jadi kalau Bapak Ibu lihat di source code-nya itu ada yang namanya Google Firebase, ya Google Firebase, kemudian autentikasinya Google segala macam. Jadi di belakang kami infrastruktur Google. Nah, ini saya tunjukin programnya ya, Mbak. Banyaklah seperti ini ya. Jadi ini pernah baca-baca program. Bisa sih dilihat-lihat di sini ya. Kemudian misalnya cara deposit, ini program-programnya, kemudian aset, apa yang saya tunjukin aja, ini nggak masalah sih saya tunjukin. Kemudian yang namanya margin ini seperti ini ya. Tapi bagaimana cara kerja robotnya, itu nggak bisa saya tunjukin, karena itu rahasia. Kenapa ini saya tunjukkan? Supaya kami ketika ditanya, itu robotnya robot siapa? Ini robot kami, ini orang Indonesia yang bikin. Kita orang Batak juga yang bikin gitu. Jadi kita nggak mau kalah sama orang-orang di luar sana bikin robot, ya kita bikin aja robot. Nanti kita uji nih robotnya, dan memang sudah teruji. Nah, saya juga mau tunjukin sebelum saya connect ke Binance, karena Binance itu diblok sama pemerintah Indonesia. Nah, inilah Firebase-nya. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini, biar saya tunjukin di sini, ya. Inilah coba misalnya profitnya. Ini transaksi orang, ini transaksi uji coba klinis pertama, ini bertransaksi. Profitnya dia itu sampai ratusan kali dia bertransaksi itu. Saya tunjukin aja Bapak. Seperti ini ya. Ini untuk menunjukkan bahwa kamilah yang bikin robot ini. Seperti ini ya. Nah, seperti apa robotnya? Nah, ini saya tunjukin sekarang. Sekarang saya sekarang akan menyamakan ini ya, menyamakan. Oh sebentar,
Ini saya build dulu deh, saya build dulu ya. Oh nggak perlu lah, nggak perlu. Jadi saya akan menyamakan sinyal supaya bisa ini saya handphone saya bisa nongol di laptop ya. Jadi sebentar, gitu ya. Mungkin 2 menit ya. Saya sampai kelihatan. Ini bentar ya. Ini ada power mirror. Ini. Sekarang saya akan kerja di handphone ya. Sebentar. Nah, bisa kelihatan ini agak echo dia. Nah ini si handphone saya. Ya, sudah connect nih. Ya. Sekarang saya akan install robotnya. Nah, Bapak Ibu kalau untuk presentasi yang ini bisa dilakukan mirroring antara handphone dengan laptop. Ya, itu bisa pakai power mirror. Kemudian saya klik installer, dia running tuh APK. Nanti APK ini akan kami register ke Google Store. Install ya. Jadi karena ini startup, belum banyak informasi yang ditampilkan, tapi target robot bisa trading dan dia smart dan bisa menghasilkan uang. Itu yang penting, cuannya 15%. Jadi ini ada menunya, ada home, ada kuantitatif ya, ada news sama minus. Nah itu artinya home. Ada revenue, ada API binding. Jadi kalau kita klik API binding, dia akan merefer ke Binance. Indodax belum ada, karena kami belum ke sana. Oke. Kemudian coba kita lihat kuantitatifnya. Kita lihat BTC. Nah ini. Jadi ini bisa scroll, bisa diisi settingannya. Ya, settingannya di sini. Kalau misalnya saya klik trade setting, bisa dipilih nih margin call-nya. Ini, misalnya saya pilih margin call-nya misalnya 80 gitu ya. Oke. Yang lain juga bisa disetting ya. Jadi ketika misalnya apa itu profit ratio itu terlalu teknis, tapi saya karena ini programnya WCP saya akan skip. Sudah masuk selling ya. Nah, kalau kita lihat di sini yang namanya margin configuration ya, itu sudah generate sampai. Jadi kalau orang yang duitnya banyak, udah makin kaya aja gitu. Kami juga dapat duitnya juga kan, karena ada profit share di situ. Ini. Dia nanti kalau di confirm, kemudian berarti robotnya udah jalan tuh nanti di Binance. Jalan dia. Jadi Bapak Ibu jangan duduk aja, duduk, ya kan sambil ngopi-ngopi. Lihat taman, lihat anaknya, dapat untung berapa. Ya. Oke. Sekarang coba saya lihat Binance-nya ya. Ini saya biarin aja seperti ini. Kemudian kalau saya buka ya. Itu di blok loh Bapak Ibu. Sama pemerintah Indonesia. Kenapa di blok? Ya ini masalah